Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang teori Myers-Briggs yang disusun oleh Kristi Selena Beruginting, Lilis Granila Sidabutar, dan Graciela Elovani Berupandia. Selamat menyaksikan. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologis seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. MBTI dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers pada sejak 1940. Psikotes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. MBTI merupakan instrumen yang paling banyak digunakan. Telah diperbarui dan divalidasi secara ketat selama lebih dari 70 tahun. Manfaat MBTI. Yang pertama, bimbingan konseling. MBTI sangat berguna di dunia pendidikan dan pengembangan karir. MBTI bisa digunakan sebagai panduan untuk memilih jurusan kuliah sampai dengan profesi yang cocok dengan kepribadian. Yang kedua, pengembangan diri. Dengan MBTI, kita bisa memahami kelebihan diri kita sekaligus kelemahan yang ada pada diri sendiri. Kita bisa lebih fokus mengembangkan kelebihan kita sekaligus mencari cara memperbaiki sisi negatif kita. Yang ketiga, memahami orang lain dengan baik. MBTI membantu memperbaiki hubungan dan cara pandang kita terhadap orang lain. Kita bisa lebih memahami dan menerima perbedaan. Tidak semua orang berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti cara kita berperilaku. Jadi, terimalah perbedaan yang ada. Nah, berdasarkan MBTI, maka tipe kepribadian manusia dapat digolongkan menjadi 16 tipe kepribadian, yang mana tipe-tipe tersebut merupakan kombinasi keempat dimensi kecenderungan yang saling bertolak belakang, yakni extrovert versus introvert, sensing versus intuition, thinking versus feeling, dan perceiving versus judging. Semisal, ENTP adalah kepribadian extrovert, intuition, thinking, perceiving atau intuitif yang ekstrovert dibantu dengan berpikir. Penamaan dari tipe kepribadian tersebut diambil dari masing-masing huruf depan dalam dimensi kepribadian. Berikut penjelasan masing-masing dimensi kepribadian. Yang pertama, extrovert versus introvert atau E versus I, di mana EI melihat sumber energi seseorang berasal dari luar atau dalam dirinya. Extrovert merupakan tipe kepribadian yang menyukai dunia luar. Mereka senang bergaul, berinteraksi sosial, beraktivitas dengan orang lain, serta berfokus kepada dunia luar. Sebaliknya, dimensi introvert menyukai dunia dalam atau diri sendiri. Introvert senang menyendiri, merenung, membaca dan tidak begitu suka bergaul dengan orang banyak. Mampu bekerja sendiri, penuh konsentrasi serta fokus. Lalu yang kedua, sensing versus intuition atau S versus N. Dimensi SN melihat cara individu memproses data. Tipe sensing memproses data berdasarkan fakta yang konkret, praktis, realistis, dan melihat data apa adanya. Mereka menggunakan pedoman pengalaman dan data konkret serta memilih cara-cara yang sudah terbukti. Tipe sensing berfokus pada masa kini, sementara tipe intuition memproses data dengan melihat pola dan hubungan, pemikiran abstrak, konseptual, serta melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Mereka berpedoman imajinasi, memilih cara unik, dan berfokus pada masa depan. Tipe intuition sangat inovatif, penuh inspirasi dan ide unik. Lalu yang ketiga, thinking versus feeling.
Dimensi ketiga, melihat bagaimana orang mengambil keputusan. Thinking adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan. Mereka cenderung berorientasi pada tugas dan objektif, terkesan kaku dan keras kepala. Tipe thinking menerapkan prinsip dengan konsisten, sementara feeling adalah mereka yang melibatkan perasaan, empati, serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan. Mereka berorientasi pada hubungan dan subjektif. Tipe feeling sering terkesan memihak. Mereka empatik dan menginginkan harmoni. Lalu yang keempat, perceiving versus judging. Dimensi terakhir melihat derajat fleksibilitas seseorang. Judging di sini bukan berarti judgmental atau menghakimi. Judging diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis, serta senantiasa berpikir dan bertindak teratur atau tidak melompat-lompat. Mereka tidak suka hal-hal mendadak dan di luar perencanaan. Tipe judging ingin merencanakan pekerjaan dan mengikuti rencana itu. Orang dengan dimensi judging bagus dalam penjadwalan, penetapan struktur, dan perencanaan step by step. Sementara tipe perceiving adalah mereka yang bersikap fleksibel, spontan, adaptif, dan bertindak secara acak untuk melihat beragam peluang yang muncul. Perubahan mendadak tidak masalah dan ketidakpastian membuat mereka bergairah. Orang dengan dimensi perceiving bagus dalam menghadapi perubahan dan situasi mendadak. Nah, dengan menggabungkan dimensi yang berlainan, Myers and Briggs mengidentifikasi 16 jenis kepribadian yang berbeda. Setiap kepribadian dengan kelebihan dan minatnya sendiri. Yang pertama, ESTJ atau Extroverted Thinking with Sensing, di mana kepribadian ini berpikir yang ekstrovert dengan dibantu oleh pengendara. Lalu yang kedua, ENTJ atau Extroverted Thinking with Intuiting, di mana berpikir yang ekstrovert dengan dibantu oleh intuitif. Lalu yang ketiga, ISTP atau Introverted Thinking with Sensing, berpikir yang introvert dengan dibantu oleh pengendara. Lalu yang keempat, INTP atau Introverted Thinking with Intuiting, berpikir yang ekstrovert dengan dibantu oleh intuitif. Lalu yang kelima, ESFJ atau Extroverted Feeling with Sensing, perasa yang ekstrovert dengan dibantu oleh pengendara. Lalu yang keenam, ENFJ atau Extroverted Feeling with Intuiting, perasaan yang ekstrovert dengan dibantu oleh intuitif. Lalu yang ketujuh, ESFP atau Extroverted Feeling with Sensing, perasaan yang introvert dengan dibantu oleh pengendara. Lalu yang kedelapan, INFP atau Introverted Feeling with Intuiting, perasa yang introvert dengan dibantu oleh intuitif. 9. STP, Extrovert Sensing with Thinking, yaitu pengendara yang extrovert dengan dibantu oleh berpikir. 10. ESFP, yaitu Extrovert Sensing with Feeling, pengendaraan yang extrovert dengan dibantu oleh perasa. 11. ISTJ, Introvert Sensing with Thinking, yaitu pengendara yang introvert dengan dibantu oleh berpikir. 12. ISFJ, yaitu Introvert Sensing with Feeling,
Pengendara yang introvert dengan dibantu oleh perasa. 13. ENTP, Extrovert Intuiting with Thinking, artinya intuitif yang extrovert dengan dibantu oleh berpikir. 14. ENFP, Extrovert Intuiting with Feeling, yaitu intuitif yang extrovert dengan dibantu oleh perasa. 15. INTJ, Extrovert Intuiting with Thinking, yaitu intuitif yang extrovert dengan dibantu oleh berpikir. 16. INFJ, yaitu Introvert Intuitive with Feeling, artinya intuitif yang introvert dengan dibantu oleh perasa. Cara konselor melakukan tes kepribadian dengan teori Myers-Briggs. Untuk mengukur kepribadian menggunakan tes MBTI, guru BK atau konselor dapat membagikan link tes kepribadian online kepada peserta didik. Dalam tes ini akan disodori sejumlah pertanyaan yang pada intinya akan mengarahkan kita atau peserta didik pada sisi mana ia berada untuk keempat dimensi yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk dimensi ekstrovert versus introvert, misalnya, apakah kita atau peserta didik cenderung pada sisi E atau sisi I? Demikian juga untuk dimensi lainnya. Karena terdapat 4 dimensi, maka kemungkinan menjadi 16 tipe. Dalam teori Myers-Briggs mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yang pertama, individu lebih mudah dipahami melalui tes kepribadian karena hanya ada 2 pilihan alternatif, yaitu iya atau tidak. Yang kedua, dengan metode ENFJ dalam MBTI memudahkan individu untuk menyesuaikan pribadinya dengan pekerjaan yang disukainya. Yang ketiga, individu menggunakan minat, bakat, kemampuan, dan niat dalam dirinya untuk memilih karir yang sesuai dengan kepribadiannya tanpa ada paksaan dari luar. Yang keempat, tujuan. Tujuan dari MBTI dibuat untuk mempelajari tipe kepribadian berdasarkan teori Jung. 5. Individu mencoba menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan karirnya berdasarkan fakta yang ada di lingkungannya. 6. Dengan MBTI, kita bisa memahami kelebihan diri sekaligus kelemahan yang ada pada diri sendiri. Kekurangannya, yang pertama, individu cenderung merasa terpaksa atas pilihannya karena harus memilih salah satu pilihan yang keduanya dianggap sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, individu lebih dituntut atas niat dalam dirinya saja tanpa melihat faktor pendukung lain yang berada di lingkungannya.